Beberapa saat lagi Anda akan mendengarkan Ruang Kita. Halo semuanya, balik lagi di Ruang Kita. Dan ini udah di episode ke-7 aja. Gak kalah spesial dari episode kemarin yang kalian juga rada spesial karena cerita horor pertama di channel ini atau di podcast kita ini. Dan ini juga datangnya dari Telegram. Dan sumbernya dari satu orang, dan aku merasa kayaknya rada menarik kalau dikompilasi. Jadi kemarin aku dengerin dulu dia cerita sampai 2 atau 3 gitu, dan langsung aja kita bacain. Nah, jadi kan pas tahun 2009an gitu kakek aku meninggal. Awalnya biasa aja, gak ada kejadian apa-apa. Terus pas udah beberapa minggu, aku sama mama lagi nonton TV, nggak sengaja keliat ruang tamu. Jadi ruang tamunya tuh gelap, lampunya dimatiin, gordeng juga ditutup karena udah malam. Yang pertama kali ngeliat tuh mama, katanya kayak ada bayangan hitam yang lagi duduk di sofa. Aku nggak percaya, aku bilang mama cuma halu. Terus nggak lama dari situ, mama pergi ke toilet mau buang air kecil. Jadi aku sendirian di ruang keluarga sambil nonton TV, sesekali main HP. Aku ngerasa dari ruang tamu tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Persis sama apa yang mama bilang. Bayangan hitam yang lagi duduk di sofa. Pertama kayak yang biasa aja, terus kok makin lama auranya makin gak enak. Sempet ngerasain merinding juga di situ. Pas mama udah selesai buang air kecil, aku cerita ke mama. Jadi mama bilang, coba baca ayat kursi aja dek. Kalau udah selesai baru kita ke kamar. Jadi aku baca ayat kursi. Pas lagi baca, tiba-tiba ada angin kenceng banget. Kayak lewat di depan muka aku. Itu kaki auto gemeteran, ya ampun, keringat dingin juga. Udah di rumah cuman berdua. Besok paginya aku sama mama ceritain kejadian semalam ke papa. Papa bilang itu mungkin kakek. Jadi abis cerita gitu, papa ngajakin ke kuburan buat doain kakek. Jadi waktu aku masih kelas 4 atau 5 gitu, di rumah pernah mati lampu dan hidupnya lama banget. Ada sampai jam-jam 1 malam baru hidup. Aku, mama, papa, sama abang lagi duduk sambil cerita-cerita di sofa. Terus sesekali ketawa. Pas jam-jam 12 malam gitu, udah nggak cerita-cerita lagi. Terus semua mutusin buat tidur bareng di ruang keluarga pakai karpet. Karena kalau mau ke kamar kan panas, terus sumpek juga. Kebetulan di ruang keluarga sebelah kiri ada jendela. Aku dengar kayak ada orang yang lewat rame banget, tapi kedengeran cuman hentakan kaki aja, nggak ada suaranya. Aku diam gak kasih tahu ke mama sama yang lain karena aku pikir mereka juga dengar. Terus gak lama dari situ ada suara cewek ketawa kenceng banget. Kayak suara kuntilanak, dan itu suaranya jelas banget. Sampai kami semua yang tadinya tidur-tiduran terus kebangun gara-gara ada suara itu. Papa ngeberanin diri ngintip sedikit, tapi kata papa gak ada orang. Jadi aku bilang, tapi tadi kayak ada orang jalan, rame pa. Papa gak denger. Kakak tahu nggak papa aku bilang apa? Papa aku bilang, papa nggak dengar suara apa-apa dek. Baru ini papa dengar. Abang aku juga bilang, iya abang juga sama nggak dengar orang jalan. Itu aku kayak yang langsung keringet dingin, ya ampun kata mama, aku sampai pucet. Jadi mama bilang, udah dek kamu halu aja itu. Habis itu kami semua tidur-tiduran lagi, terus tiba-tiba di ruang keluarga tuh kayak ada bau kembang. Sumpah kak, itu baunya nyengat banget. Hidung aku sampai sakit karena gak tahan sama baunya. Terus papa bilang, kita bangun dulu yuk, doa dulu. Ini pasti ada yang gangguin. Jadi kami berempat baca doa di situ. Papa yang mimpin. Untungnya papaku tahu tentang doa yang soal gituan. Selesai baca doa, bau kembangnya gak hilang-hilang, malah makin nyengat. Dan baunya itu berasal dari kamar kakek ternyata. Aku sama mama cuma diem-dieman sambil ngeliatin papa sama abang yang lagi bacain ayat-ayat Al-Quran di depan kamar kakek. Pas lagi baca doa, aku dengar kayak ada yang ngetuk jendela, tapi cuma sekali. Awalnya aku biarin. Terus ada lagi ketukannya, malah makin kencang suaranya, makin nyaring juga. Kan gordengnya tuh agak kebuka dikit, gara-gara yang papa ngintip tadi. Kakak tahu nggak sih, pas aku ngelihat ke arah jendela, itu kayak ada cewek pakai baju putih jelas banget, rambutnya panjang, kuku-kukunya juga panjang. Aku nggak lihat matanya, tapi yang aku tahu arah badannya tuh kayak lagi lihat ke arah aku. Karena takut terus panik, jadi aku refleks teriak. Aku bilang ke mama kalau aku lihat makhluk itu. Karena nggak kuat lagi, jadi papa aku ke rumah tetangga yang kebetulan ustadz. Jadi pas ustadznya datang,
aku ceritain semuanya, selesai dibacain doa-doa gitu, baru suasana rumah agak enakan. Nggak taunya besoknya aku demam, padahal malamnya baik-baik aja. Itu demamnya sampai 3 hari, sampai bolak-balik cek ke rumah sakit. Cerita kedua lebih ekstrim ya. Terus ternyata narasumbernya ini juga kan kebetulan udah cukup gede ya. Sekarang udah 17 tahun. Dan ternyata baru-baru ini juga ada pengalaman di rumahnya lagi. Yang kali ini mamanya sendiri yang ngalamin. Tuh kita langsung aja dengerin gimana ceritanya. Jadi kan minggu lalu pas hari Selasa mama libur kerja. Dan ini kejadiannya siang sekitar jam 1 atau jam 2 gitu. Lagi asik-asik nonton TV, tiba-tiba mama bilang, kepingin buat cemilan gitu. Terus jadi aku iyain aja karena kan di situ posisinya sama-sama suntuk, nggak ada ngapa-ngapain. Pas lagi di dapur, mama ambil bahan-bahan sedangkan aku ke kamar sebentar mau ganti baju. Selesai ganti baju, aku balik ke dapur terus ngeliat mama kayak tatapan dia tuh kosong gitu. Jadi aku goyangin badan mama sekenceng-kencengnya dan untungnya mama sadar. Aku tanyain, mama kenapa? Terus mama bilang, gak apa-apa dek. Mama ngeyakinin aku biar aku gak terlalu kepikiran. Tapi nyatanya sama aja, aku tetap kepikiran. Singkat cerita, malamnya pas abis makan malam, kan aku sama mama lagi nungguin papa sama abang pulang kerja. Terus mama cerita, mama bilang, dek, tadi siang mama kayak ngelihat ada bayangan hitam lagi di dapur. Aku kaget dong, masalahnya selama ini tuh keadaan rumah alhamdulillah lagi baik-baik aja. Jadi aku bilang ke mama, mama seriusan, lihat di mana? Mama aku bilang dia berdiri di samping kulkas. Terus mama ngerasa tiba-tiba suasana di dapur tuh mendadak gak enak. Jadi aku tanyain, mama sempat ngelamun. Kata mama nggak tahu juga dek. Habis ngelihat bayangan itu, pikiran mama mendadak kosong. Mama juga nggak tahu lagi habis itu mama gimana. Jujur pas mama bilang gitu, aku sempat deg-degan kak. Karena aku takut kalau siang itu mama bakal kesurupan dan itu kami di rumah cuma berdua. Tiap keluarga aku pasti pernah ngalamin kejadian aneh kalau di rumah. Oke, itu adalah 3 cerita dari narasumber kita yang ada di Telegram. Dan ini juga rumahnya rada serem sih ya, apalagi pasca kematian dari kakeknya. Ini bukan berarti aku mau bilang ini adalah sangkut pautnya dengan kakeknya, tapi menurut aku bisa aja ini gak ada sangkut pautnya. Meskipun di cerita pertama dikatakan oleh ayahnya itu mungkin aja kakeknya, tapi kalau aku ngerasa pun itu adalah wujud dari kakeknya, itu adalah jin korinnya. Jadi bukan si kakeknya yang sebenarnya, tapi setahu aku tuh emang ada konsep yang nama jin korin. Jadi setiap manusia itu kayak punya kembarannya tapi dalam bentuk jin gitu. Dan katanya dia itu lebih cepat atau lebih lambat dari gerakan kita. Jadi um, waktunya tuh nggak real time kayak di sekarang, kayak ada delay atau justru kita yang delay dari mereka. Terlepas dari apapun itu, yang jelas mendoakan orang yang sudah meninggal apalagi keluarga juga, itu merupakan suatu hal yang baik, hal-hal yang positif juga. Terus di cerita kedua itu lumayan serem banget, apalagi pada saat cuman dia yang dengar. Posisi apa, pas lagi tiduran di samping jendela itu ada suara hentakan kaki rame banget dan katanya sih nggak ada yang dengar selain dia. Dan dia juga sempat dengar ketukan di jendela terus diabain terus diketuk lagi sampai lebih nyaring gitu bunyinya. Pas dilihat ada Mbak Kunti dong, itu nggak asik banget ya. Kalau yang ngetok kurir paket kan enak gitu ya, seneng aja bawaannya. Cuman yang jadi problem yang lihat cuman dia. Tapi yang lebih jadi problem adalah pada saat semuanya akhirnya merasakan ada apa ya, ada yang janggal, ada yang aneh ketika ada bau kembang gitu yang katanya si dia sumbernya tuh dari kamar si kakek. Posisi cerita kedua ini kakeknya udah meninggal ya. Nah, bau kembangnya ini yang menjadi unik adalah makin kerasa banget, makin kuat banget pas lagi dibaca-bacain doa gitu sama si paknya sama kakaknya juga, dan dia juga katanya ikutan juga. Sampai akhirnya kayak udah nggak kuat lagi, aromanya nggak hilang-hilang. Akhirnya manggil Pak Ustadz yang kebetulan tetangganya juga, dan akhirnya rumah dibacain doa sama Pak Ustadznya. Akhirnya steril lagi dan udah nyaman lagi.
Cuman akhirnya di esokan harinya dia harus demam gitu. Kalau dari aku terkait dia demam itu nggak ada sangkut pautnya dengan kejadian gaibnya, tapi mungkin aja karena dia jadi kepikiran gitu. Jadi bayangin aja dia sendiri yang cuma dengerin hentakan kaki, terus dia sendiri juga yang ngelihat ada bayangan putih, ada makhluk putih, kukunya panjang, rambut panjang tapi nggak berani lihat matanya. Itu orang pasti shock banget sih, apalagi posisinya dia masih kecil. Dan kalau buat aku mungkin banget itu adalah penyebab kenapa dia bisa demamnya. Terus juga di cerita terakhir mamanya akhirnya ngelihat lagi, dan ini tuh sekarang umur dia udah 17 tahun. Eh, Baru-baru ini katanya kejadiannya, dan bayangan hitam itu setelah sekian lama akhirnya muncul lagi. Tapi apapun itu, yuk alangkah baiknya kita sering melakukan ibadah di dalam rumah kita untuk menghindari hal-hal seperti ini, karena hal-hal seperti ini sebenarnya mungkin aja ada, mungkin beneran ada, karena di dalam Islam sendiri jin itu dalam Islam juga ada ya. Atau teman-teman yang lagi di kos juga, karena kita nggak tahu background dari sejarah kosannya itu gimana. Dan ini nggak nakut-nakutin, tapi yang jelas ambil sisi positifnya aja kalau harus lebih intens buat kita jaga, nggak cuman merawat kebersihannya, tapi secara religiusnya juga. Kalau dari aku gini aja, dan semoga cerita kali ini bisa buat kalian merinding dan juga terhibur. Buat kalian yang pengen cerita-cerita juga bisa banget cek di deskripsi. Di situ ada beberapa sosmed kita yang mungkin bisa kalian hubungi buat cerita. Atau buat kalian yang punya kritik dan juga saran, boleh banget dicantumin aja di email ataupun WhatsApp juga boleh, Telegram boleh, DM Instagram juga boleh. Dan kita ketemu lagi di ruang kita berikutnya. Goodbye.